Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang sampai detik ini masih setia menemani adik-adik untuk mengikuti pembelajaran skolastik pada hari ini. Salam cerdas juga untuk adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Baik adik-adik, hari ini kita bertemu lagi ya untuk membahas materi skolastik bahasa Indonesia bersama saya Nur Fadilah, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke adik-adik, jadi hari ini kita bertemu lagi untuk pertemuan yang kesekian ya. Nah, jadi semoga adik-adik jangan bosan-bosan bertemu lagi dengan kakak, karena mungkin setiap pekan kita akan bertatap muka ya. Nah, hari ini kita hanya akan membahas mengenai latihan soal, ejaan, dan tanda baca. Karena beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materinya. Kakak juga sudah memberikan contoh soal, namun hari ini kakak ingin menambahkan referensi contoh soal terkait dengan materi ejaan dan tanda baca. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa materi ejaan dan tanda baca ini adalah materi yang masuk ke dalam subtes pengetahuan bacaan dan menulis atau yang biasa disingkat dengan PBM. Nah, jadi sebelum kita membahas ya latihan soal, kakak ingin menyampaikan ya sebuah quotes atau ini adalah sabda Rasulullah ya. Nah, jadi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata bahwa ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, termasuk kebodohan kalau engkau memburu kijang setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Nah, jadi adik-adik penting sekali ya untuk adik-adik mencatat apa yang adik-adik pelajari. Kenapa? Karena dengan menulis, adik-adik bisa dengan mudah ya mengingat kembali apa yang adik-adik sudah pelajari. Terlebih lagi untuk skolastik ya adik-adik, karena skolastik ini subtesnya banyak sehingga adik-adik harus mencatat materi apa saja yang sudah adik-adik ketahui pada subtes tersebut. Contohnya ya, misalnya untuk subtes hari ini yang kita bahas, yaitu pemahaman bacaan menulis. Nah, misalnya ya, adik-adik sudah ketahui, oh saya sudah belajar ejaan dan tanda baca. Nah, kemudian selanjutnya nanti saya sudah belajar mengenai kalimat, misalnya ya. Nah, dari situ adik-adik bisa menjadi tolak ukur kesiapan adik-adik untuk menghadapi UTBK 2024 nantinya. Sehingga itu ya penting sekali untuk menulis seperti itu. Nah, selanjutnya kita menuju ke latihan soal untuk ejaan dan tanda baca. Wah, ini latihan soal pertama tapi sudah terpampang ini ya, paragrafnya panjang ya. Nah, tapi jangan khawatir, meskipun paragrafnya panjang, kita akan fokus ke soalnya dulu ya. Nah, jadi ini adalah soalnya, soal latihan pertama ya. Adik-adik mohon untuk dijawab secara mandiri dulu ya. Nanti kemudian kalau sudah dapat jawabannya silahkan komen di kolom chat, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke. Nah, soal yang pertama yaitu penulisan kata bercetak tebal yang tidak tepat ya, yang tidak tepat terdapat pada kalimat A1, B kalimat 2, C kalimat 3, D kalimat 4, dan E kalimat 5. Nah, perlu adik-adik ketahui ya bahwa untuk soal seperti ini ada beberapa catatan penting yang harus adik-adik ketahui. Untuk menjawab soal seperti ini ada beberapa tipe soal ya adik-adik. Yang pertama adalah adik-adik harus pahami KBBI ya. Pahami arti KBBI. Nah, jadi
Yang pertama adalah pahami arti KBBI, karena bisa jadi kata yang digunakan dalam teks itu kita harus mengetahui apakah terdapat di KBBI atau tidak dan bagaimana artinya di KBBI. Nah, kemudian yang kedua yang harus dipahami untuk menjawab soal seperti ini adalah memperbanyak kosakata terkait kosakata kata baku, ya, kata baku dan tidak baku. Dan tidak baku. Oke, kemudian yang ketiga adalah konteks kalimatnya, ya. Konteks kalimat. Nah, jadi ada 3 poin penting yang harus kita pahami untuk menjawab soal seperti ini. Bisa jadi yang pertama, ya, atau yang kedua, atau yang ketiga. Misalnya kalau yang ketiga, apakah penggunaan kata tersebut itu sudah benar pada kalimat itu. Nah, untuk menjawab soal seperti ini ya harus diperhatikan 3 poin ini adik-adik. Nah, kemudian kita kembali ke bacaannya, ya. Ada kalimat opsi A sampai opsi E itu berurutan kalimat 1 sampai kalimat 5. Kita kembali dulu ke bacaannya. Nah, kita lihat bahwa di opsi A itu ada kalimat ini, ada kata entitas, ya. Ada entitas. Kemudian di kalimat 2 yang dicetak tebal adalah kata ekosistem. Lalu kemudian di kalimat 3 yang dicetak tebal adalah inklusivitas. Di kalimat 4 yang dicetak tebal adalah efisiensi. Dan kalimat 5 yang dicetak tebal adalah persentase. Jadi adik-adik, sebenarnya kita tidak perlu membaca sepanjang ini, ya, bacaannya. Cukup melihat apa perintah soalnya saja, ya. Nah, kita lihat entitas, ekosistem, inklusivitas, efisiensi, dan persentase. Kira-kira dari kelima kata ini yang mana yang dia kurang tepat penggunaannya, ya. Kita kembali kita coba. Ada yang sudah bisa kira-kira menjawab soal, contoh soal yang pertama ini? Coba adik-adik di komentar, ya, di kolom chat, kira-kira apa ya jawabannya? Biasanya untuk soal-soal seperti ini juga kita bisa, kalau misalnya kita benar-benar tidak tahu, ya, artinya, kita bisa, oh sepertinya saya pernah mendengar kata ini. Oh, sepertinya saya pernah mendengar kata ini. Nah, dari situ kita bisa membuat kesimpulan, oh sepertinya ini ada dalam KBBI dan ini tidak ada dalam KBBI, seperti itu. Coba adik-adik, sudah ada yang bisa memberikan jawaban terkait latihan soal 1 ini? Kalau misalnya adik-adik masih bingung, kita coba bahas bersama, ya. Oke, nah, opsi A itu entitas. Entitas ini merupakan kata benda, ya, nomina, yang artinya satuan yang berwujud. Ini berdasarkan KBBI, berarti entitas itu ada dalam KBBI. Nah, kemudian yang ke opsi B, ekosistem. Ekosistem ini juga merupakan jenis kata nomina, ya, atau kata benda, yang dimana artinya keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungan. Berarti kalimat 1 dan kalimat 2 ini ada, ya, di dalam KBBI. Kemudian inklusivitas. Nah, ternyata inklusivitas ini tidak terdapat dalam KBBI. Penggunaan katanya berarti kemungkinan ini salah, ya, tidak tepat penggunaan katanya. Nah, coba kita melihat lagi di opsi berikutnya. Efisiensi. Efisiensi artinya kedayagunaan. Kemudian persentase artinya angka persen. Berarti soal ini masuk ke dalam tipe yang pertama, ya. Kita harus memahami arti KBBI. Apakah kata yang di bold atau cetak tebal itu ada dalam KBBI atau tidak? Nah, ternyata yang tidak ada adalah opsi C, ya, inklusivitas. Nah, kalau kita kembali ke bacaan, ya, di kalimat ketiga, inklusivitas. Nah, inklusivitas ini
memang tidak ada dalam KBBI ya adik-adik. Yang tepat penggunaan kata di sini adalah inklusi ya. Inklusi. Tidak ada vitasnya ya. Inklusi yang artinya menyediakan layanan atau akses keuangan. Jadi kalau kita baca kembali teksnya di kalimat 3 ya, salah satu alasan Bank Sentral Dunia mengembangkan uang digital atau CBDC adalah memperluas inklusi keuangan, artinya memperluas akses pelayanan keuangan, terutama di wilayah terluar yang tak terjangkau layanan perbankan. Seperti itu. Jadi untuk nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang C. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Nanti adik-adik coba untuk menjawab ya secara mandiri, kemudian nanti kita akan bahas bersama. Oke, ya, sekarang latihan soal yang kedua. Pertimbangkan penulisan kata di Indonesia pada teks. Nah, apakah kata di Indonesia pada teks ini, teks sebelumnya ya, kita tidak perlu sebenarnya kembali ke teks sebelumnya karena sudah dicantumkan di sini. Jadi penulisan kata di Indonesia ini apakah sudah tepat? Nah, opsi A, apakah tidak perlu diperbaiki lagi? Atau B, di Indonesia tapi dia serangkai ya dengan Indonesia dan I-nya itu huruf non kapital. Kemudian opsi C, di Indonesia serangkai dan I-nya itu huruf kapital. Atau opsi D, di Indonesia I-nya huruf awalan I-nya itu huruf I non kapital dan ada tanda petik tunggal ya. Ataukah opsi E, penulisan di Indonesia dengan pemberian tanda petik 2 dan ini dipisah seperti itu. Nah, kira-kira adik-adik yang mana jawaban yang tepat? Apakah opsi A, B, C, D, atau E? Ini menurut kakak gampang sekali ya. Di pembahasan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kakak sudah bahas mengenai penulisan kata ini. Ada adik-adik yang sudah menjawab? Coba di kolom chat ya, kalau sudah menjawab, kita akan bahas bersama ya. Nah, jadi di sini penulisan kata di itu sebenarnya ada aturan-aturannya ya. Kata di itu dia termasuk ini ya, kata depan. Nah, kata depan ya, termasuk preposisi atau kata depan. Nanti kita akan pelajari juga mengenai kata depan. Nah, jadi penulisan kata depan di itu ada 2 ya. Ada 2. Ada yang dia digabung, ada yang penulisan di dipisah ya. Nah, kapan digabung dan kapan dipisah? Perhatikan baik-baik adik-adik. Kata di ketika dia diikuti dengan kata kerja yang bisa diaktifkan atau bisa dipasifkan ya. Contohnya seperti ini misalnya. Ada kata tulis. Nah, penulisan tulis ketika dia ada kata depan di maka harus ditulis serangkai atau digabung ya. Kenapa? Karena ya ini tadi ciri-cirinya adalah kata ini bisa diaktifkan. Misalnya ini kan adalah kata pasif. Kemudian nanti bisa diubah menjadi kata kerja aktif. Misalnya menulis atau misalnya ya dibaca. Nah, ini harus diserangkaikan kalimat katanya ya. Karena bisa diubah menjadi kalimat atau kata kerja aktif. Jadi semua kata kerja ya, itu ketika dia bertemu dengan awalan di, maka itu digabung. Nah, sekarang kapan dipisah ya? Kapan dipisah? Jadi ketika di, kemudian dia diikuti dengan nama tempat ya, nama tempat, termasuk Indonesia. Indonesia adalah tempat ya, sehingga harus dipisah. Sama halnya dengan misalnya sana. Sana itu kan artinya menunjukkan tempat. Atau sini ya. Nah, penulisannya itu harus dipisah. Atau di sekolah. Nah, itu menunjukkan kata tempat. Jadi harus dipisah. Sehingga
penulisan kata di Indonesia pada teks itu sudah tidak perlu lagi diperbaiki ya adik-adik, karena sudah sesuai penulisannya. Seperti itu. Oke, kita coba lanjut lagi ya di latihan soal berikutnya. Nah, ini ada bacaan yang lumayan panjang juga ya. Jadi kita langsung ke soalnya saja. Penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat. Nah, lagi-lagi yang ditanyakan adalah tanda koma ya. Kenapa kakak selalu memberikan soal tanda koma? Karena tanda baca koma ini adalah salah satu soal tanda baca yang paling sering muncul di UTBK. Ya, jadi adik-adik perhatikan kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, aturan-aturan penulisan tanda koma ya. Nah, penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat A kalimat 2, B kalimat 3, C kalimat 7, D kalimat 8, dan E kalimat 9. Oke, kita menuju ke bacaannya ya, 2, 3, 7, 8, 9. Oke, kita coba lihat dulu. Di kalimat 2, tanda komanya ada di sini ya. Untuk itu, oke. Pendidikan anti korupsi perlu dilakukan di semua lapisan masyarakat. Oke. Kemudian di kalimat ketiga, amat disayangkan, koma ya, bahwa di Indonesia masih terdapat banyak keluarga-keluarga yang tidak menerapkan pola asuh anti korupsi di dalam rumahnya. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Selanjutnya di kalimat 7 ya. Di kalimat 7, misalnya, koma, kemudian ketika ada tamu yang datang ke rumah, koma lagi ya, si anak disuruh mengatakan ayahnya tidak di rumah. Oke, kemudian di opsi berikutnya ada kalimat ke-8. Padahal, ini ya, padahal, koma, pada kenyataannya ayah berada di rumah. Oke, selanjutnya opsi terakhir yaitu ke kalimat 9. Contoh yang lain, ketika anak sedang menangis, koma lagi ya, orang tua akan berbohong untuk menghentikan tangisannya. Oke, nah sekarang coba kita bahas ya kembali aturan penulisan tanda koma. Nah, di opsi A atau di kalimat 2, penggunaan tanda komanya ada setelah kata untuk itu. Nah, untuk itu bertindak sebagai keterangan. Kakak singkat ya, keterangan pengantar kalimat ya. Pengantar kalimat. Oke. Karena berupa keterangan pengantar kalimat sehingga perlu ada tanda koma di sini. Gitu. Jadi aturan penulisan tanda koma setelah keterangan itu harus ada tanda komanya ya. Berarti untuk opsi kalimat 2 ini sudah benar penggunaannya. Kita coba melihat ke opsi berikutnya ya. Di kalimat ketiga, amat disayangkan, koma ya, ini, bahwa di Indonesia masih terdapat banyak keluarga yang tidak menerapkan pola asuh anti korupsi di dalam rumahnya. Nah, amat disayangkan ini sebenarnya adalah ini juga ya, keterangan pengantar kalimat. Jadi, penggunaan tanda komanya sebenarnya sudah benar ya. Di sini sebenarnya sudah benar. Tapi apa yang salah dari kalimat 3 ini? Ada yang berbeda ya. Coba kita lihat konteks kalimatnya. Amat disayangkan, koma, bahwa di Indonesia. Nah, ada kata bahwa. Aturan penulisan tanda koma tidak ada tanda koma sebelum kata bahwa ya. Jadi di sini itu karena ada kata bahwa ya, jadi tidak ada tanda koma sebelum kata bahwa. Seperti itu. Selain itu, kata bahwa di sini ya, ini dia merusak fungsinya subjek. Merusak atau mengganggu ya,
mengganggu fungsi subjek. Mengganggu fungsi subjek. Kenapa? Karena dengan ada kata bahwa di sini, kita tidak tahu subjeknya itu yang mana. Nah, harusnya kan subjeknya adalah di Indonesia, itu ya. Nah, tapi karena ada kata bahwa, sehingga jadi kalimatnya menjadi tidak benar ya. Nah, jadi di sini penggunaan tanda komanya itu kurang tepat. Jadi bisa kita keep dulu untuk opsi kalimat 3 ini. Kita coba bahas lagi untuk kalimat berikutnya ya. Di kalimat ke-7. Misalnya, koma. Nah, misalnya ini adalah sama ya adik-adik. Dia juga adalah ini. Keterangan pengantar kalimat. Karena berupa keterangan sehingga harus ada tanda koma di sini. Ingat ya. Gitu. Jadi, sudah benar penulisan tanda komanya. Kemudian kita lihat lagi, tanda koma berikutnya ada di sini. Ketika ada tamu yang datang ke rumah, koma ya. Nah, perhatikan konteks kalimatnya. Ketika ada tamu yang datang ke rumah itu bertindak sebagai, jadi kalimat ini itu bertindak sebagai anak kalimat ya. Kakak singkat AK. AK artinya anak kalimat. Kenapakah anak kalimat? Nah, coba lihat. Ada kata ketika. Ketika itu adalah kata penghubung ya, penghubung. Ketika ada kata penghubung di awal kalimat ya, bisa jadi itu adalah ciri-ciri dari anak kalimat. Yang kedua, ciri-ciri bahwa kalimat itu adalah anak kalimat adalah kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya, ketika kita baca kalimatnya, kita tidak paham apa maksud kalimat ini. Contoh ya, contohnya ini. Ketika ada tamu yang datang ke rumah, seperti itu kalimatnya. Nah, kita tidak tahu apa maksudnya. Jadi harus ada kalimat penjelasnya lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan anak kalimat. Jadi itu ya ciri-ciri anak kalimat itu adalah ada kata penghubung di awal, ada kata ketika atau kalau ya, itu salah satu contohnya. Kemudian si anak disuruh mengatakan ayahnya tidak di rumah. Ini kalimat ini bertindak sebagai induk kalimat. Ika ya, kakak singkat Ika, induk kalimat. Nah, di aturan penulisan tanda koma, ketika anak kalimat mendahului induk kalimatnya, maka harus diberikan tanda koma. Nah, sehingga kalimat 7 ini penggunaannya juga sudah benar adik-adik. Oke, berarti kita ke opsi berikutnya ya, di kalimat 9. Nah, di kalimat 9 itu kalimatnya yaitu contoh yang lain, koma. Nah, contoh yang lain ini sama ya, sama adik-adik, dia juga berperan sebagai keterangan pengantar kalimat. Setelah keterangan itu harus ada tanda koma. Jadi penggunaan tanda koma di sini itu sudah tepat. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Di sini. Ketika anak sedang menangis, koma ya. Nah, ada kata ketika. Ketika ini adalah konjungsi ya. Konjungsi. Karena dia berada di awal, konjungsi atau kata penghubung. Nah, karena dia berada di awal ya, maka dia bertindak sebagai anak kalimat. Kemudian kalimat setelahnya itu adalah induk kalimat. Nah, karena anak kalimat mendahului induk kalimat, maka harus diberikan tanda koma di antaranya ya. Jadi penulisan tanda koma di kalimat 9 juga sudah benar. Oke, saya terlupakan ya di kalimat 8. Oke, di kalimat 8 ini kita belum bahas ya mengenai padahal ya. Di kalimat 8, padahal pada kenyataannya ayah berada di rumah. Ada tanda koma di sini. Nah, padahal ini juga bertindak sebagai sama ya. Keterangan. Keterangan pengantar kalimat. Pengantar kalimat. Sehingga karena dia berupa keterangan pengantar kalimat, jadi harus ada tanda koma di sini. Penggunaannya sudah benar.
Nah, berarti dari kalimat 2, 3, 7, 8, dan 9 yang tidak tepat penggunaan tanda komanya adalah di kalimat ketiga ya, yang kurang tepat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk latihan soal yang ketiga ini, penggunaan tanda koma yang salah itu terdapat pada kalimat ketiga. Di kalimat ketiga. Seperti itu ya adik-adik. Ini pembahasannya. Amat disayangkan itu bahwa ya kurang tepat karena tidak ada tanda koma sebelum kata bahwa, dan kata tersebut akan mengganggu fungsi subjek pada kalimatnya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk membahas latihan soal yang berikutnya. Di latihan soal yang keempat. Nah, latihan soal yang keempat ini pertanyaannya adalah alasan kesalahan ejaan pada teks. Nah, biasanya ya, kalau untuk soal seperti ini, alasan kesalahan ejaan biasanya merujuk kepada kesalahan penulisan huruf. Ya. Kalau ada soal yang mengatakan bahwa alasan kesalahan ejaan pada teks, nah biasanya yang ditanyakan adalah penulisan hurufnya. Apakah huruf kapital kah, huruf miring, atau huruf tebal ya. Kita lihat bacaannya, atau kita lihat dulu ininya ya, opsinya ya. Untuk opsi A, Ketua Asosiasi Pegiat Industri Board Game Indonesia tidak menggunakan huruf kapital padahal merupakan nama jabatan. Nah, berarti kita flashback kembali ya, kita mengingat kembali materi mengenai penulisan huruf kapital, bagaimana aturannya. Kita coba tandai dulu di sini ya, ini. Ketua Asosiasi Pegiat Industri Board Game Indonesia. Nah, ini adalah opsi A. Katanya alasannya itu karena ini ya, untuk opsi A. Kemudian opsi B, kata ucap tidak menggunakan huruf kapital padahal awal kalimat. Oke, di sini ya ada kata ucap. Huruf U-nya itu katanya salah ya. Salah untuk opsi B ya, katanya salah karena dia tidak menggunakan huruf kapital padahal ada di awal kalimat. Oke. Kemudian kita lihat lagi di opsi C, kata internasional tidak dicetak miring padahal bukan bahasa Indonesia. Nah, kita lihat kalimatnya. Internasional ini ya, bertaraf internasional. Nah, jadi apakah ini penulisannya sudah benar atau salah ya? Kita akan bahas sebentar. Kemudian kata piret. Kata piret dicetak miring padahal merupakan bahasa Indonesia. Nah, coba kita lihat kata piret ini ya. Piret. Kemudian selanjutnya kata game dicetak miring padahal merupakan bahasa Indonesia. Nah, jadi kata game ini ya bisa juga ini. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Nah, alasan kesalahan ejaan pada teks. Berarti ini berkaitan dengan penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Ketua Asosiasi Pegiat Industri Board Game Indonesia ini adalah jabatan ya, nama jabatan. Nah, kita ingat kembali aturan penulisan huruf kapital bahwa nama jabatan, nama gelar yang biasanya diikuti dengan nama diri itu harus menggunakan huruf kapital ya, sehingga penulisan Ketua Asosiasi Pegiat Industri ini itu harusnya dia kapital ya adik-adik, harusnya kapital karena merupakan nama jabatan. Jadi opsi A ini ya bisa jadi kita simpan dulu ya, jawabannya bisa menjadi jawaban untuk soal 4 ini, alasan kesalahan ejaan. Kalau kita lihat lagi opsi berikutnya, opsi B, kata ucap ya. Katanya di sini tidak menggunakan huruf kapital padahal ada di awal kalimat.
memang kata ucap ada di awal kalimat ya, di awal kalimat setelah tanda koma ini. Tetapi di aturan penulisan tanda koma ya, di aturan penulisan tanda koma, jadi memang ini sangat berkaitan ya, semua tanda baca, penulisan kata, huruf itu sangat berkaitan kalau kita mengerjakan soal ejaan dan tanda baca. Nah, di aturan penulisan tanda koma, setelah ada tanda petik 2, kemudian ucap Andre, nah U-nya ini, huruf U di sini itu tidak perlu kapital ya, tidak perlu kapital. Sehingga sudah benar ya, sudah benar penggunaan ini, penggunaan huruf U-nya. Huruf U di sini sudah benar. Ucap Andre, yang harus kapital adalah ini. Ya, huruf pertama pada petikan langsung. Ini kan adalah berupa petikan langsung. Suatu ucapan dari seseorang, yaitu Andre. Nah, tapi ini sudah benar juga. Nah, sehingga alasan kesalahan di opsi B ini itu salah ya. Ini salah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, opsi berikutnya yaitu kata internasional tadi ya di opsi C. Katanya internasional itu penggunaannya salah karena internasional adalah bahasa apa tadi ya, ini dicetak miring padahal bukan bahasa Indonesia. Nah, internasional itu adalah bahasa Indonesia, jadi sudah benar penggunaan katanya bahwa dia tidak dicetak miring, kecuali kalau di sini dia menggunakan huruf T bukan S. Nah, itu merupakan bahasa asing sehingga harus miring ya. Tapi karena di sini tidak menggunakan huruf T, jadi sudah benar penggunaan katanya. Kemudian di opsi berikutnya ada di kata pirate ya. Pirate pada opsi dikatakan salah ya, penggunaannya salah karena dimiringkan padahal bahasa Indonesia. Nah, jelas pada kalimat, pada konteks teksnya ya, bahwa pirate itu miring. Kemudian ada keterangan setelahnya artinya pembajak. Nah, karena dia adalah bahasa asing, jadi penulisannya sudah benar menggunakan huruf miring ya. Jadi opsi D ini juga salah ya. Kemudian di opsi berikutnya ada penggunaan kata ini, penulisan game. Katanya di opsi itu kata game dicetak miring padahal merupakan bahasa Indonesia. Nah, kata game di sini itu adalah bahasa asing ya. Bahasa asing yang artinya permainan atau game ya. Nah, ini adalah bahasa asing sehingga penulisannya itu harus dimiringkan ya. Jadi opsi yang menjadi alasan kesalahan ejaan pada teks itu ada di opsi A ya. Seperti itu adik-adik. Semoga dipahami ya adik-adik. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya ya di kolom chat atau mungkin juga bisa raise hand ya. Oke, selanjutnya di latihan soal yang kelima ya. Nah, sebelum kita baca teksnya, kita menuju ke soalnya terlebih dahulu. Perbaikan yang tepat untuk kata yang bercetak tebal. Nah, kira-kira yang mana ya yang bercetak tebal? Oh iya, ini. Telah ada superhero. Superhero ya. Superhero, pahlawan super. Nah, berarti kata yang bercetak tebal ini salah. Nah, kita mau perbaiki. Kira-kira perbaikannya seperti apa? Kita lihat opsi A. Opsi A, superhero, pahlawan super. Di sini ada tanda petik 2. Ada petik 2 ya. Kemudian opsi B, superhero, pahlawan super. Pahlawan super diapit oleh tanda petik tunggal. Kemudian C, superhero, ada tanda hubung ya. Ini superhero, pahlawan super. Lalu ada opsi D, pahlawan super sampai dengan superhero. Ini kan adalah tanda pisah ya. Tanda pisah. Kalau yang ini bedanya dia tanda hubung. Nah, jadi berbeda ya adik-adik antara tanda hubung dengan tanda pisah. Kalau tanda hubung dia lebih pendek ya, kalau tanda pisah itu lebih
panjang. Atau opsi E, penulisannya itu tidak perlu diperbaiki. Nah, ini sudah jelas-jelas salah ya, karena diminta pada soal adalah perbaikannya. Nah, kita coba membahas di opsi A ya. Kalau opsi A, penggunaan, kita kembali lagi ke aturan penggunaan tanda petik 2. Aturan penggunaan tanda petik 2 itu digunakan ketika ada istilah ya, istilah ilmiah atau kata yang memiliki arti khusus. Ya, kalau dia adalah kata yang punya arti khusus, kata yang memiliki arti khusus, ya, itu harus diberikan tanda petik 2. Nah, tetapi karena di sini superhero pahlawan super, jadi sudah ada artinya. Nah, sehingga tidak perlu lagi ada penggunaan ini tanda petik 2-nya. Oke, kemudian kita ke opsi B. Superhero pahlawan super, ada tanda petik tunggal. Nah, kita mengingat kembali aturan penulisan tanda petik tunggal itu digunakan untuk menjelaskan makna dari sebuah kata. Jadi, menjelaskan makna dari kata ya, dari kata atau istilah. Jadi ya, kalau kita baca ya, superhero bermakna pahlawan super. Nah, itu. Jadi karena pahlawan super ini adalah makna atau arti dari superhero, sehingga penggunaan atau penulisan superhero pahlawan super ini di opsi B itu sudah benar ya. Di sini sudah benar. Tapi kita coba keep dulu ya opsi B. Kita lihat ke opsi C. Superhero pahlawan super. Nah, ada tanda hubung di antaranya. Nah, kalau tanda hubung biasanya hanya digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dari sebuah kata, ya. Jadi dia pemisahan unsur-unsur kata. Pemisahan unsur kata. Ya. Atau misalnya tanda hubung juga digunakan pada kata unsur kata se dengan kata dasar yang berawalan kapital, atau misalnya unsur ke dengan angka, misalnya kedua. Nah, itu baru menggunakan tanda hubung, tapi ini kan tidak ada aturan seperti itu ya untuk superhero pahlawan super. Nah, kemudian apalagi ini ya penggunaan tanda pisah. Tanda pisah biasanya diartikan sebagai sampai dengan ya. Biasanya diartikan sebagai sampai dengan ataukah sampai ke ya. Sampai ke. Nah, biasanya tanda pisah digunakan untuk menjelaskan terkait misalnya dari tanggal sekian, misalnya tanggal 2 sampai dengan tanggal 5, atau dari Jakarta sampai ke Bandung. Nah, tapi untuk di sini pahlawan super sampai dengan superhero, nah itu tidak tepat ya, atau sampai ke superhero. Nah, itu jadi kalimatnya jadi tidak benar. Sehingga perbaikan superhero pahlawan super itu yang benar adalah opsi B ya, seperti itu. Jadi lagi-lagi ya adik-adik, di sini memang penting sekali kita menghafal dan memahami aturan-aturan penulisan tanda baca, huruf, penulisan kata yang sudah kakak jelaskan sebelumnya ya. Kita beralih ke soal berikutnya. Ini penjelasannya, pembahasannya ya, kita skip saja. Oke, kita menuju ke contoh soal yang ke-6 ya. Perhatikan kalimat berikut. Nah, kita langsung menuju ke soalnya dulu ya. Penulisan yang tepat pada kalimat tersebut adalah, berarti bisa kita simpulkan bahwa kalimat ini itu kurang tepat ya. Dia kurang tepat karena perlu diperbaiki. Penulisan yang tepat pada kalimat tersebut adalah, kita lihat opsi A. Hasil survei Wahana Visi Indonesia, apa yang berbeda dari kalimat ini? Berbeda W-nya ya, huruf W. Huruf W di sini kapital, di sini di opsi A tidak.
Visi Indonesia periode 12-18 Mei 2020 terhadap 900 rumah tangga dan 943 anak di 9 provinsi. Nah, beda di sini juga ya. Di sini angka, penulisan angka di opsi A, kemudian di kalimatnya itu huruf. Nah, ini lagi ada, kita berarti membahas aturan penulisan angka dan bilangan ya. Kemudian opsi B. Hasil survei Wahana Visi Indonesia, oke, sudah sama. Periode 12-18 Mei 2020 terhadap 900. Nah, 900-nya di opsi B itu ditulis huruf. Kemudian di sini itu angka di kalimatnya ya. Dan 943 anak di 9 provinsi. Ini juga sama ya, berbeda dengan konteks teksnya ya. Mendapatkan bahwa PJJ menciptakan masalah psikis pada anak. Oke, itu sama ya. Nah, kemudian di opsi C kita lihat hasil survei Wahana Visi Indonesia sudah sama dengan konteks kalimatnya. Periode 12 sampai dengan 18. Jadi ingat adik-adik tadi ya perbedaan tanda hubung. Kalau yang sebelumnya itu adalah tanda hubung, kalau ini adalah tanda pisah. 12 sampai dengan 18 Mei 2020 terhadap 900 dan 943 anak di 9 provinsi. Ini yang berbeda ya. Kemudian di opsi D, hasil survei Wahana Visi Indonesia, itu sudah sama dengan konteks teksnya. Periode 12 sampai 18 Mei. 12 sampai 18 Mei 2020 terhadap 900 rumah tangga dan 943 anak di 9 provinsi. Oke. Nah, kita coba ya melihat ke sini dulu ya, ke konteksnya. Nah, kalau kita lihat konteksnya, hasil survei Wahana Visi Indonesia itu sudah benar penggunaannya huruf kapital ya di sini. Ini karena ini berupa suatu nama lembaga ya, nama lembaga. Jadi sudah benar penggunaan huruf kapitalnya. Periode 12, 18. Nah, di sini adalah tanda hubung. Penggunaannya tidak tepat. Sehingga harus diganti dengan tanda pisah ya. Harus diganti dengan tanda pisah. Mei 2020 terhadap 900 rumah tangga dan 943 anak. Aturan penulisan angka dan bilangan, kalau bilangannya itu cuma 2 kata ya, 2 kata maka ditulis huruf. Kecuali kalau dia berupa perincian. Nah, tapi ini, di konteks ini 900 itu adalah cuma 2 kata ya, harusnya ditulis huruf. 900. Tetapi karena berupa perincian sehingga sudah benar penggunaan atau penulisan angkanya ya, sudah ditulis angka karena berupa perincian. Kemudian anak di 9 provinsi, 9 itu hanya 1 kata sehingga harus menggunakan huruf. Ini sudah benar ya. Berarti kita mencari opsi yang seperti ini. Kalau opsi A sudah jelas salah ya, karena salah di sini juga, salah kemudian di sini, dan salah di sini ya. Oke, kalau opsi B sudah benar ini, kemudian ini salah ya, 900-nya juga salah. Oke, berarti kita lihat lagi opsi C. Wahana ini sudah benar, periode 12 sampai 18, oke ini sudah benar ya, sudah benar. Penggunaannya sudah benar ya di sini. Ini sudah benar terhadap 900 dan 943 anak. Di 9 ini yang salah, harusnya huruf ya, bukan angka. Kalau D, hasil survei Wahana ini sudah benar. Periode 12 sampai 18 ini juga sudah benar. Terhadap 900 rumah tangga dan 943 anak sudah benar. Di 9 provinsi, oke sudah benar. Berarti untuk perbaikan dari dari teksnya yang benar adalah opsi D ya. Oke, seperti itu ya adik-adik. Jadi perhatikan lagi atau ingat kembali lagi apa yang sudah kakak jelaskan sebelumnya ya, aturan-aturan penulisan tanda baca.
Oke, nah jadi adik-adik seperti itu ya soal-soal yang berkaitan dengan ejaan dan tanda baca. Nah, sebenarnya untuk soal-soal seperti ini ada banyak sekali ya, bisa adik-adik buka-buka di internet ya, searching di internet atau di YouTube terkait soal-soalnya untuk memperkaya lagi referensi soal-soal terkait ejaan dan tanda baca. Nah, jadi sekali lagi kakak ingatkan ya, bahwa sering-sering membaca dan menghafal EYD 5 untuk aturan penulisan tanda baca. Karena itu sangat penting ya, karena tanda baca itu selalu ada di dalam soal UTBK, seperti itu. Nah adik-adik, jadi mungkin kita hanya membahas sampai ke latihan soal yang ke-6 ini ya. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa adik-adik mengerti dengan baik. Jika nantinya ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusi lagi ya di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang setia menemani adik-adik sampai jam ini ya, detik ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.